Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Bersama saya Darmawan Sadaki yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan bersama saya juga ada narasumber kita, yaitu Dr. Suhento Liau. Selamat sore Dr. Suhento Liau. Ya, selamat sore Saudara Darmawan. Ya, bagaimana kabar Anda di sore hari? Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi sahabat kebenaran, kami juga mengharapkan dalam studio Anda dalam keadaan sehat selalu. Topik pembahasan kita di sore hari ini adalah yaitu misteri zaman ini bagi nabi-nabi PL. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara atau sahabat kebenaran yang memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung berkomentar atau langsung menghubungi kami melalui nomor WA call kami yaitu nomor 081192222313, atau Anda langsung saja bertanya melalui kolom komentar Facebook Live pada saat ini. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita untuk menjelaskan topik pembahasan kita di sore hari ini. Baik, kepada Dr. Suhento Liau, saya persilakan. Oke, jadi pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, banyak orang tanya tentang masalah perjanjian lama tentang zaman kita ini. Mengapa terlihat seperti kosong begitu ya? Mengapa terlihat seperti kosong ya? Nah, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat kitab yang paling terakhir dari perjanjian lama, yaitu kitab Maleakhi ya, Nabi Maleakhi gitu. Nah, jadi Maleakhi ini yang terakhir ya, nabi terakhir, menutup satu periode waktu ya, satu dispensasi zaman. Di ayat 5 dan 6 dia bilang berkata begitu, dari pasal 4, pasal terakhirnya, ayat 2 ayat terakhir ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu akan dikirim Elia. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi ini sehingga musnah. Dahsyat sekali ini firman penutup ya, perjanjian lama. Nah, jadi sebenarnya tergantung di sini ya, ini ayatnya. Sesudah ini kurang lebih 400 tahun Tuhan tidak kirim nabi. Kurang lebih 400 tahun ya, Tuhan tidak kirim nabi. Baru muncullah Yohanes Pembaptis ya. Jadi perhatikan, jadi katanya di situ Tuhan akan kirim Elia ya. Dan kemudian muncul Yohanes ya. Nah, menurut saudara, siapakah Yohanes ini ya dong? Ya. Nah, coba kalau kita lihat Elia dulu di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Ya. 2 Raja-Raja pasal 1 ya. 2 Raja-Raja pasal 1 ya. Di situ coba ya, Saudara Darmawan boleh baca. 2 Raja-Raja pasal 1. Mungkin lebih baik kita baca dari ayat 5 sampai ayat 8. Baik, demikian firman Tuhan. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja,
Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia, orang Tisbe.'" Perhatikan. Apa pakaian Elia? Terbuat dari bulu. Berpakaian bulu, ikat pinggangnya Kulit. kulit. Oke. Nggak bilang makanannya apa ya. Mungkin ada menu belalang juga. Coba baca di Matius pasal 3. Injil Matius pasal 3 ayat 4. Injil Matius pasal 3 ayat Injil Matius pasal 3 ayat 4. Ya. Iya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan memakannya makanannya belalang dan madu hutan. Jadi ikat pinggang Elia sama dengan ikat pinggang Yohanes, mereknya sama. Sama. Ya. Bajunya juga malah mereknya sama juga. Dan dikatakan, dikasih tahu ke Zakaria bahwa dia akan berjalan dalam rohnya Elia. Berarti rohnya Yohanes ini rohnya Elia. Oke, jadi coba kita perhatikan ya. Kemudian baca lagi di Matius pasal 11 ayat 14. Matius pasal 11 ayat 14. Ya. Matius pasal 11 ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Tuhan Yesus mengkonfirmasi Maliki pasal berapa tadi? Pasal 4. Pasal 4 ayat 5. Bahwa akan kirim Elia, dan Tuhan Yesus bilang dia sudah datang. Dia adalah Yohanes ini adalah dia. Jadi ya. Nah, jadi 400 tahun sekitar ya, 400 tahun. Ini Maleaki nih, ya. Maleaki. Kurang lebih 400 tahun. Kasih tahu bahwa akan datang hari yang dahsyat, hari Jehovah yang amat dahsyat. Ini kedatangan Sang Jehovah. Dan didahului dengan kedatangan Elia, katanya. Begitu, kedatangan Elia. Dan kemudian Yohanes datang. Dan dikatakan rohnya adalah roh Elia. Bahkan bajunya juga. Bahkan ikat pinggangnya juga. Nah, kemudian dia datang. Nah, jadi gini. Kalau bangsa Yahudi menerimanya, maka dia Elia, kata Tuhan Yesus. Nah, yang sangat penting di dalam Matius pasal 11 tadi, ya, ayat 14, ada kata apa di situ? Yang paling sangat penting sekali adalah jika. Matius pasal 11 ayat 14, di situ ada kata apa? Jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan. Jikalau kamu mau menerimanya, jika kamu mau menerima. Bahasa Yunaninya ei, ya, ei, gitu. Ya, ini ei. Jika kamu mau menerimanya, dia Elia. Nah, ini kata jika ini sangat penting, walaupun dia kecil. Ya. Kita tahu bahasa kalau jika itu bagaimana? Nah, jika kita bilang begini aja. Ya. Jika ya sebelum hari Minggu depan terjadi gempa bumi,
kita pelajaran ini nggak ada lagi kalau terjadi gempa bumi. Jika tidak, kita terus. Jadi jikanya penting. Penting. Ya. Walaupun cuma satu kata, jika penting. Ya. Orang bilang, jika kau datang jemput saya ikut. Jikalau tidak, saya nggak ikut. Ini jikanya sangat penting. Sangat penting. Jikanya. Berarti jika itu, kata jika itu, ya, itu menciptakan kemungkinan. Ya. Menciptakan kemungkinan. Ini ya. Ada jika ini menciptakan kemungkinan. Ini sangat dahsyat ini sebenarnya. Wah, kenapa Tuhan membuka ini? Membuka seolah-olah ada kemungkinan ini dan ada kemungkinan itu. Mengapa Tuhan membuka itu demikian? Jawabannya karena Allah menciptakan manusia yang berakal budi dan berkehendak bebas. Ya. Jadi Allah ciptakan manusia yang berakal budi dan berkehendak bebas. Sehingga ada jika. Nah katanya jika bangsa Yahudi mau menerimanya, dia adalah Elia. Yohanes ini. Yohanes. Tetapi karena menolaknya, ya udah dia disebut Yohanes saja. Gitu. Nah jadi gini. Mengapa zaman kita ini, sekarang ini, di luar nubuatan Nabi Perjanjian Lama, contohnya Daniel. Kalau kita baca di kitab Daniel pasal 9 ya. Itu sampai di ayat 25, 26, 27 dari kitab Daniel, itu timingnya itu adalah sampai ke tribulation ya. Kenapa cuma sampai di situ gitu? Ya. Nah, itu adalah sebenarnya perubahan zaman ini sangat tergantung kepada bangsa Yahudi menerima atau menolak misi ya, Elia dan Jehovah. Sebenarnya di situ. Jadi gini, kalau bangsa Yahudi menerima Elia, dia diterima, ya, maka apakah Tuhan Yesus tetap akan disalibkan sesuai dengan nubuatan? Nah, ini nubuatannya sampai penyaliban Yesus Kristus sesudah. Itu di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Tetap dia akan disalibkan. Nah, cuman kalau bangsa Yahudi menerima Yohanes, menerima Elia, dan menerima Yesus Kristus, Jehovah, maka yang menyalibkan Yesus Kristus itu pasti bangsa Roma. Mengapa? Karena bangsa Roma akan melihat bahwa itu pemberontakan. Herodes tidak bisa terima bahwa Yesus akan menggantikannya. Ya, dengan dukungan Roma, maka Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Pasti. Ya. Dan kemudian Yesus Kristus akan ya mati, kemudian tetap 3 hari kemudian dia akan bangkit, ya toh. Dan bangsa Yahudi yang menerimanya akan dilindas habis. Terjadilah masa tribulation 7 tahun yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel itu. Begitu. Nah, jadi betapa itu sangat penting. Berarti setelah masuk tribulation selama 7 tahun, dan Tuhan akan datang, kerajaan Daud berdiri. Yang selama 1000 tahun penuh damai sejahtera. Sebenarnya itu dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Nah, coba kita lihat lagi di Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 baca dari ayat 6. Ya. Kisah Rasul pasal 1 baca dari ayat ke-6. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka merujuk ke kerajaan yang dinubuatkan di perjanjian lama itu. Maukah? Apa jawab Tuhan Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Berarti ditetapkan itu memang harus terjadi, cuman masa dan waktunya nggak usah tahu. Ya. Nah, akhirnya ya kita berkata demikian. Dari Alkitab kita dapatkan bahwa, nah,
karena bangsa Yahudi menolak, nah ini karena bangsa Yahudi menolak, ya, maka yang menyalibkan Yesus itu adalah bangsa Yahudi yang meminta, ya, sampai Pilatus, wakil pemerintah Roma waktu itu memberi tawaran bagaimana kalau Yesus dilepaskan. Mereka bilang enggak. Lepaskan Barabas. Ya. Dan Yesus ini bagaimana? Salibkan dia. Mereka berteriak. Dan akhirnya ya, Yesus disalibkan di bukit. Ya. Kita gambar bukit kecil, ya, di bukit Golgota. Nah, sebelumnya utusannya Elia sudah dipenggal dulu kepalanya sama Herodes. Dipenggal. Maka itu ayat Alkitab mencatat, ya, Tuhan Yesus ketika mendengar bahwa Yohanes sudah mati, katanya, ya, kepalanya dipenggal, dia langsung menyingkir, katanya. Menyingkir. Kenapa? Utusannya sudah dipenggal, bagaimana lagi, gitu, ya. Jadi ini sudah sudah ditolak. Dia tahu bahwa plan B yang jalan sekarang. Jadi plan A, maka saya berkata begini, plan A itu adalah kalau bangsa Yahudi menerima Elia. Ya, itu plan A. Ya. Ya, kalau bangsa Yahudi menerima Elia, pasti juga akan menerima Yesus sebagai Yehova. Nah, Roma yang akan menyalibkannya dan kemudian dia bangkit dan bangsa Yahudi akan ditindas habis tribulation 7 tahun dan kemudian Sang Juru Selamat datang kembali dan menghabiskan mereka dan kemudian berdirilah kerajaan Daud, kerajaan 1000 tahun. Itu plan A. Tetapi ya, akhirnya Yohanes ditolak, dipenggal kepalanya. Tuhan Yesus langsung menyingkir. Dan kemudian finalnya mereka menolak Sang Yehova sendiri dan menyalibkannya. Menyalibkannya. Ini. Ya, mereka menyalibkannya. Jadi ya, akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Kemudian bangkit. Bangkit. Dan bangkit, sekarang, ini terbukalah satu zaman baru sekarang ini, ya. Zaman baru yang tidak tahu batasnya sampai kapan. Nah, ini adalah zaman baru, ya, zaman di mana diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Berikan kepada bangsa non-Yahudi. Nah, itu dapat dibaca, ya, di sebenarnya surat Roma, ya, di surat Roma. Ini kalau kita buka surat Roma, ya, di situ ada surat Roma pasal 11, ya, di surat Roma pasal 11 mulai dari ayat 11. Surat Roma pasal 11 mulai dari ayat 11. Ini panjang sekali, kita edit waktu, ya, nanti Anda bisa perhatikan lagi, ya. Bahwa seperti pohon zaitun, cabang aslinya dipotong dan dicacakkan, ya, cabang zaitun liar, gitu. Jadi bangsa-bangsa non-Yahudi itu diumpamakan cabang zaitun liar, itu dicacakkan, ya. Nah, maka itu jadi ini masa untuk bangsa non-Yahudi, ya. Injil diberitakan. Jadi yang bertanggung jawab pertama pemberitaan Injil, yang bertanggung jawab pertama itu adalah murid-murid awal. Waktu itu, ya, yang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat, kalau kita baca di awal Kisah Para Rasul, sekitar 120-an orang. Ya, ini. Nah, inilah murid-murid, ya, yang dipimpin oleh, ya, 12, ya, rasul, ya, Yudas digantikan sama Matias, dan setelah banyak tahun kemudian ditambahkan satu rasul, siapa? Paulus. Nah, jadi, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini, berarti, ya, berarti ini satu masa yang tidak ada dinubuatkan di Perjanjian Lama, tidak dinubuatkan di Perjanjian Lama. Masa ini adalah masa di mana Tuhan suruh orang yang percaya kepadanya.
Ya, yang tidak percaya ini kan nggak bisa diharap bangsa Yahudi, ya, majority dan seluruhnya itu tidak bisa percaya. Dan yang percaya kepadanya, ini yang menerima mandat, ya, dan mereka ini disebut eklesia, ya, eklesia. Mereka disebut eklesia, kumpulan orang. Dan biarlah mereka mengajar orang dan kemudian mengajar, memuridkan kembali orang untuk supaya menerima pemberitaan Injil. Ya, ini pemberitaan Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik apa? Manusia tidak mungkin bisa masuk surga karena Allah Maha Kudus, surga Maha Kudus. Manusia berdosa setitik saja sudah tidak mungkin masuk surga. Ya, bukan karena Allah jahat, itu sifatnya. Gitu. Dan itulah sebabnya maka Injil, kabar baik diberitakan bahwa Yesus Kristus sudah menanggung dosa manusia di atas kayu salib ini. Sudah menanggung dosa di atas kayu salib dan ya, manusia hanya perlu bertobat, yaitu mengaku salah dan menyesal, kemudian memberitakan kabar baik bahwa tinggal bertobat dan percaya saja. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya, dihukumkan di atas kayu salib. Maka ya, orang yang demikian ya, dilihat sebagai orang yang dosanya selesai ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kapan saja dia mati, dia pasti masuk surga. Dan tiap-tiap hari hidupnya sekarang ini harusnya dia hidup menyenangkan Yesus yang telah dihukumkan menggantikannya. Nah, berapakah lama masa ini? Masa di mana untuk bangsa non-Yahudi supaya bisa bertobat dan percaya, supaya nama mereka terdaftar di surga. Berapa lama? Tidak pakai jangka waktu. Tapi di dalam Roma pasal yang ke-11 tadi, ya. Tadi kan kita sudah buka Roma pasal 11. Nah, Anda baca di ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Apa dikatakan? Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain masuk. Jadi bukan disebutkan jangka waktunya sampai kapan, tapi sampai penuh. Jadi supaya bangsa-bangsa yang lain masuk sampai penuh, sampai penuh, ya loh, sampai penuh, maka di dalam 1 Tesalonika pasal 4 di situ akan terjadi pengangkatan. Nah, akan terjadi pengangkatan dan sesudah terjadi pengangkatan, ini sejumlah orang yang bertobat dan percaya yang diselamatkan. Yang mati duluan katanya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 itu bangkit, yang sudah mati duluan bangkit, ya. Kan pada waktu seseorang mati di sini, ya, dalam perjalanan waktu ini, dia punya roh pergi bersama Tuhan, dia punya tubuh kita antar kuburkan di ya San Diego kalau yang agak mahalan gitu, atau di ya Pondok Kelapa begitu. Mereka bangkit lagi, kemudian yang hidup ya toh diubah dan naik, diangkat. Nah, itu tidak banyak. Ya, tidak banyak itu. Betul-betul tidak banyak. Dari mana kita tahu tidak banyak? Coba baca di Lukas pasal 18. Ya, ayat 8. Itu tidak banyak, ya. Jadi ya, Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bahkan Tuhan sendiri pesimis. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan mencari iman yang benar di bumi. Bukan cari orang baik, yang baik hati. Ya, filantropi, bukan. Ya. Bukan cari orang yang berbuat amal banyak-banyak. Tuhan mencari iman yang benar. Ya. Apakah ada iman yang benar di bumi? Ketemu tidak? Nah, kelihatannya tidak banyak. Ya. Sampai Tuhan pesimis sendiri. Nah, tetapi yang terangkat ada. Ya. Puji syukur tiap-tiap zaman ada. Tuhan ada sisa, ada remnant. Ya.
Tiap-tiap zaman ada remnant. Ini terangkat. Nah, kalau ini terangkat, ini masih ada sisa banyak di sini. Masih ada yang tidak terangkat banyak. Tidak terangkat banyak. Orang Kristen banyak ditolak. Matius pasal 7 dikatakan bahwa apa? Ya, yang menyeru-nyeru Yesus, Tuhan, Tuhan. Ya. Tidak dienyangkan malah. Nah, yang sini, inilah yang akan mengalami masa tribulation. Ya, tribulation ini masalah kesusahan. Wah, masa kesusahan. Amat sangat. Wah, ini lebih dari COVID. Lebih dari COVID, saya yakinkan Anda. Nah, kalau kamu baca di di kitab Wahyu, ini dahsyat sekali. Wabahnya, musibahnya, ya loh, tsunami Aceh belum apa-apa. Ya, ini, ya, sampai 7 tahun. Ini kembali ke kitab Daniel lagi. Kembali ke kitab Daniel. Baru kemudian, ya setelah 7 tahun ini akan jadi kacau balau di sini sampai kemudian ya, perang Harmagedon diperkirakan di akhir di sini masa 7 tahun ya, yang di Wahyu pasal 16 itu. Dan kemudian akan terjadi Tuhan datang bersama yang naik di sini. Bersama mereka yang naik di sini. Saya salah satu di situ ya toh. Itu akan turun lagi di sini, ya turun. Nah, apa yang terjadi? Di sinilah akhirnya mulai, ya toh, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, begitu. Ya, jadi ini akan masuk di situ. Wah, lihatlah ya. Jadi begini, akhirnya kita dapatkan bahwa masa dari rapture ya. Yang ini masa penyaliban Yesus ya, rapture di sini sampai ke rapture ini masa yang sepertinya kosong di perjanjian lama ya. Masa ini kosong, makanya Tuhan Yesus mengumpamakan masa ini, masa dari penyalibannya, masa jemaat ini ya. Ini dia sebut kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga. Rahasia. Coba baca di Matius 13. Ya. Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Coba. Matius 13 ayat 11 di atasnya. Ya, ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Apa katanya? Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan. Bahasa aslinya bilang mysterion. Mestinya diterjemahkan dengan misteri. Ya. Jadi kepada kamu diberitahukan misteri. Ya, misteri zaman. Ini misterinya. Ya. Misterinya apa? Ini tidak disingkapkan. Ini masa gereja, ya. Masa gereja dirahasiakan. Di dalam Alkitab diumpamakan ini, ya. Ini kerajaan sorga. Banyak perumpamaan tentang kerajaan sorga. Nah, Tuhan kasih tahu di sini. Sebenarnya yang dimaksud dengan perumpamaan kerajaan sorga itu adalah apa? Misterinya. Nah, misterinya itu apa? Misterinya itu sebenarnya gereja ini. Ya. Misterinya. Oke, ya jadi sekarang ya mungkin saya tahu ya, pasti ada banyak pertanyaan. Oke, kita seperti di kelas saja gitu. Seperti di kelas ya. Buka pertanyaan. Seperti di kelas, ya toh. Supaya Anda bisa mengerti ya. Nah, apa yang menyebabkan ini? Kata jika itu. Tuhan sengaja pasang di situ. Oke, coba kita apakah sudah ada pertanyaan atau bagaimana? Begitu? Kita ya. Iya, coba. Silakan. Baik, sahabat kebenaran, saat ini kita baik. Masuk pada pertanyaan ya. Iya. Namun sebelum kita masuk pada pertanyaan, ya kita akan tetaplah bersama kami ya, sahabat kebenaran, setelah jeda berikut ini.